adalah tentang musuh hati. Ada 4 musuh hati kita. Yang pertama, di dalam kita membuat pengakuan. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 10 mengatakan, sekiranya kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. Tetapi seandainya kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berdosa, kita menuduh Allah itu pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Maka itu mari membuat pengakuan kepada Allah dan kepada orang lain, dan kamu akan membunuh musuh hati kamu ini. Yang kedua, kemarahan. Efesus 4 ayat 25 hingga 32, kita menjadi marah apabila kita tidak mendapat apa yang kita mau. Saya percaya orang itu rasa luka hati karena sesuatu telah diambil daripada dirinya. Seseorang terhutang sesuatu kepadanya. Kita semua mengenali orang di mana kemarahan mereka boleh dinyatakan dengan kata-kata seperti ini. Kamu sudah mengambil reputasi saya. Kamu telah mencuri keluarga saya. Kamu telah merampas masa kehidupan saya yang terbaik. Kamu telah mencuri segalanya dari saya. Kamu telah merampas zaman remaja saya. Kamu telah merampas kesucian saya. Kamu harus memberikan saya kenaikan gaji. Kamu harus memberikan saya peluang untuk coba. Kamu harus memberikan saya peluang kedua. Harus mengasihi saya. Nah, itu puncak kemarahan adalah persepsi bahwa sesuatu telah diambil. Sesuatu harus diberikan kepada kamu. Berapa lamakah kamu akan membenarkan orang lain yang telah menyakiti kamu tadi untuk mengawal kehidupan kamu? Sebulan lagi, setahun lagi, musim depan, tahun baru, berapa lama? Kamu tidak perlu membiarkan masa silam untuk mengawal masa depan kamu. Dalam Efesus 4, kita diperintah untuk janganlah berdengki, geram, dan marah. Kita berbuat demikian dengan memaafkan satu sama lain seperti dalam Kristus Allah telah memaafkan kamu. Saya ingin mencadangkan bahwa hari ini harus menjadi hari di mana kamu berhenti berpaut pada luka hati kamu itu. Yang ketiga, saudara, musuh kita adalah ketamakan. Yesus memberi definisi tentang orang yang tamak, orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri padahal tidak kaya di sisi Allah. Menjadi kaya di sisi Allah adalah cara Yesus menyatakan menjadi murah hati terhadap orang yang memerlukan bantuan. Orang yang tamak, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang penjimat dengan hemat tetapi memberi dengan berkira. Jadi sama ada kamu pikir kamu mempunyai lebihan ataupun tidak, berilah dan beri secara murah hati. Kamu harus memberi sehingga kan ia memaksa kamu untuk mengubah suai gaya hidup kamu. Jika kamu tidak rela memberi sehingga kan ia memberikan kesan terhadap gaya hidup kamu, maka menurut Yesus kamu bersifat tamak. Maka dengan itu saudara, putuskan kuasa ketamakan melalui tabiat memberi dengan murah hati. Itu adalah tabiat yang mengubah segala sesuatu. Saudara, musuh keempat kita adalah kita memikirkan Allah berhutang kepada saya. Kecemburuan berkata Allah berhutang kepada saya. Apabila kita pikir tentang kecemburuan atau rasa iri hati, kita selalu berpikir tentang apa yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki. Mungkin kecantikan, skill, peluang, kesehatan, ketinggian, warisan, dan sebagainya. Kita menganggap bahwa masalah kita terletak pada orang yang memiliki apa yang tidak kita punya. Tetapi secara jujur, Allah boleh menyelesaikan semua itu untuk kita. Walau apapun yang diberikannya kepada orang lain, Dia boleh memberikannya kepada kamu juga. Itulah sebabnya kamu rasa dalam hati kamu bahwa Allah berhutang pada kamu. Kita inginkan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kita bersaing dengan orang lain. Keinginan yang dirujuk oleh dalam petikan ini mewakili kedahagaan ataupun kehausan yang tidak habis-habis.
Kehausan kita akan benda, akan uang, pengakuan, kejayaan, perkembangan, seks, keseronokan, hubungan, dan perkongsian. Saudara, dalam Yakobus mengatakan kita harus membawanya kepada Dia yang telah menciptanya. Dengan kata lain, Yakobus memberikan kita kebenaran untuk meluahkan hati kita dalam perbualan yang tidak bertapis dengan pencipta kita. Saudara, setiap kerisauan kamu, besar ataupun kecil, adalah penting kepada Bapa karena kamu adalah penting kepada Bapa. Sama ada ia berkenaan kehidupan cinta kamu, kerjaya kamu, perkawinan kamu, ibu bapa kamu, anak kamu, keuangan kamu, pendidikan kamu, atau rupa kamu, bawalah kepada Dia. Terus membawanya kepadanya sehingga kamu menemukan kedamaian untuk berdiri dan menghadapi hari, yakin dalam pengetahuan bahwa Dia mengambil berat tentang kamu. Biarlah saya meyakinkan kamu, hati kamu akan sentiasa menjadi tumpuan hatinya. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.